Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa misalnya 338 tidak diatur di ITE, 338 pembunuhan, ataukah 351 penganiayaan, atau mungkin 378 penipuan, itu konkretnya untuk penipuan memang sangat cukup dekat. Tetapi untuk di sistem ITE, tetapi terkait dengan 338, mungkin terkait dengan perencanaan di sana. Nah, perencanaan permulaan itulah yang belum diatur di dalam KUHP kita. Nah, menurut hemat kami bahwa kembali ke laptop, Bapak, mohon dengan hormat, kenapa ini juga dilakukan delik aduan supaya lebih adanya kepastian hukum, adanya keadilan dan kemanfaatan yang ada di masyarakat. Sehingga saat orang itu action, lapor baru ditindaklanjuti. Jangan sampai nanti aparat penegak hukum tidak ada apa-apa, kemudian beliau bergerak seperti yang dengan ada, walaupun dibom di media massa, tetapi kalau tidak ada yang lapor, tidak dilakukan tindak lanjut, itu juga merupakan hal yang sangat melindungi hal ini. Artinya menguatkan dengan apa yang ibu jalani, dan juga menguatkan dengan sistem dan regulasi ini. Mohon dengan hormat, kira-kira itu Pak Budi, hemat kami kenapa istilahnya pencemaran nama baik itu masuk di dalam sistem, istilahnya filosofinya masuk ke arah sana. Demikian pimpinan, terima kasih. Pendalaman pimpinan. Ya, silakan. Buat saya penjelasan Pak Dirjen tidak jelas. Tidak ada menjelaskan bahwa pembunuhan kenapa tidak masuk, pencemaran nama baik masuk, nggak ada itu. Tadi Bapak cuma mendeskripsikan tidak argumennya. Jadi buat saya per hari ini belum cukup puas, kalau bisa dihapus saja tetap. Unsur pidana-pidana nanti kita bicara, bikin saja undang-undang baru. Saya usul, tolong dipertimbangkan bikin undang-undang cybercrime khusus. Jadi semua KUHP pindahin ke sana yang di dalam dunia internet. Usul ya. Karena argumentasinya belum cukup saya bisa pahami dan nggak ada penjelasannya. Karena bisa membunuh di internet itu. Bisa, bukan tidak bisa. Perselingkuhan juga bisa, perzinahan juga bisa. Bapak bingung gimana caranya, buat saya bisa. Mungkin, dan banyak korbannya. Sudah ada korbannya maksudnya, lebih dari satu. Yang kedua pimpinan, saya tidak juga sepakat dengan niat baik. Tools juga menentukan. Pak Menteri di Facebook itu fungsi terakhir itu pembatasan dan mendelete itu baru belakangan munculnya. Jadi saya usul sebenarnya sebagai tools. Orang kalau polisi di lalu lintas itu, kalau ada jalan yang nggak boleh masuk dikasih perboden, kalau nggak boleh belok kanan dikasih rambu nggak boleh belok kanan. Jadi kalau ada head speed, maka saya juga menuntut satu, tolong Pak Menteri, kalau ada ucapan yang jelek yang dikategorikan head speed, bangsa Indonesia kalau ngetik kata-kata jorok itu nggak keluar di keyboard, nggak keluar di keyboardnya. Mau nulis kata jelek itu maki-maki, begitu ketik keluarnya omongan baik. Bisa nggak? Bisa, itu tools namanya. Tools, autokoreksinya diaktifkan. Kemudian juga memaksa si Facebook ada fungsi delete yang absolut. Artinya kalau saya, jadi gini maksudnya, saya melakukan kesalahan, ada niat, ada terbersit karena emosi sesaat, ngomong kata-kata yang tidak baik, tapi begitu selesai ngetik di bawah setengah jam, nggak bagus sih, saya pengen delete. Kalau bisa semua delete-nya berlaku untuk semuanya, perintahkan itu. Google, Facebook punya fungsi itu, dan itu tools. Jadi saya termasuk nggak cuma niat baik Pak Dirjen, tools juga menentukan. Dan tools itu bisa nggak bisa, paksa itu semua developer, bagian dari user requirement-nya pemerintah Indonesia terhadap semua aplikasi media sosial. Terima kasih pimpinan. Bapak pimpinan Pak Budi, mungkin saya ilmu baru nih, bisa tadi menyeleweng ya, atau perzinahan
dengan handphone. Itulah intinya. Kalau yang saya tahu pembunuhan bisa terjadi kalau dipaksa nelen handphone lah gitu. Cuma kalau perzinahan ini yang saya tahu paling juga malam-malam bertelepon begitu dengan pacarnya, nah, begitu lagi apa, lagi ini dan sebagainya. Lalu bersama-sama imajinasi itu apa tuh? Konsep. Nah itu. Tapi kalau kemudian ada tuntutan karena di medsos kasus tadi itu perzinahan, mungkin saya mohon dijelaskan ini gimana ya, sehingga nanti bisa dilihat di sebelah mana, oh pidananya ini, tapi bukan perzinahannya begitu, atau bukan pembunuhannya, niatnya mungkin ya gitu kira-kira ya. Jadi saya tadi mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa memang jadi Menteri Menkom Info sekarang ini susah Pak, dengan perkembangan pesatnya teknologi sekarang, ya kan, yang memang perkembangan itu yang tidak disertai dengan regulasi, nggak ngejar nih regulasinya dengan pesatnya ini. Kita sekarang masih memikirkan perkembangan teknologi ini, regulasinya nggak ngejar, kita belum memikirkan lagi. Tadi Pak Prof mengatakan ke RUU penyiaran, digitalisasi, saya khawatir kontennya tidak mengejar, ya kan, dengan kemajuan itu. Banyak hal-hal yang memang tantangan bagi Bapak dan tentu bagi kita ke depan ya dengan kemajuan ini. Namun tadi yang disampaikan oleh Bapak, sebenarnya saya hampir sama dengan Mas Budi. Saya ini kurang jelas sebenarnya jawaban Bapak apa gitu Bapak. Apakah itu WA itu private? Apakah itu WA itu publik? Karena yang Bapak contohkan itu kan hal yang lain tadi Pak. Sekarang contohnya, saya mengatakan tadi kan kalau yang by invitation itu private. Tapi saya juga berpikir seberapa jauh, karena kayak Facebook. Kita kalau di Facebook itu kan juga by invitation. Kita accept orang jadi kita punya friend, kan begitu. Kalau saya buka Facebook Pak, sinting saya Pak, itu komennya itu yang namanya Pilgub sekarang itu Pilpres itu lebih berat Pilgub sekarang Pak, DKI ini Pak. Secara caci maki dan lain-lain itu sudah sebebas-bebasnya ada di Facebook itu, ya kan? Nah, pemerintah kan sekarang masih berkonsentrasi itu kan di media online, ya kan? Tidak medsos, ya kan? Media online aja kita masih keteteran nih. Mana yang pencemaran nama baik, ya kan, dengan wartawan yang suka-suka ngomongnya misalnya tanpa bukti, ya kan. Nah ini belum lagi medsos. Dan medsos itu Pak, dia menyebarkan itu, dia link-link yang menjelang pencemaran nama baik itu semua dimasukkan lagi tuh, link-link orang itu. Ya ini ngetrisnya ini seperti apa gitu. Jadi saya Mas Budi tetap yang namanya hukum itu harus ada, tidak bisa dibebaskan, ya kan. Kebebasan untuk apa sekarang ini yang kita lakukan? Mungkin perbedaan paham kita kalau di sini dan perbedaan sikap Pak. Yang namanya di KUHP aja ada kok kita di RUU ITE kita hilangkan, kan aneh. KUHP yang merupakan dasar dari hukum kita itu ada pencemaran nama baik, tapi di situ dikatakan penghinaan, kan begitu. Ya Pak Menkumham kalau saya nggak salah, saya baca-baca juga Pak dikit-dikit KUHP gitu. Jadi nggak mungkin kita di ITE ini di revisi undang-undang ini menghilangkan gitu. Cuman kita sekarang mencari batasan-batasan saja, ya kan? Bapak mau konsentrasi di mana sekarang ini pembahasan ini? Mau konsentrasi di media online, di media elektronik, ya kan? Di printed media, atau mau nyebar kepada medsos Pak, media sosial, ya kan? Nah ini yang kalau kita mau memagari saya kan sudah pernah katakan kalau saya nggak salah Pak, peraturan di Amerika itu yang menjadi ini mestinya Dewan Pers Bapak sampaikan, yang menjadi wartawan media online itu adalah wartawan senior, bukan kontributor Pak. Jadi wartawan senior itu mereka yang namanya detik, urusan detik itu berita sudah ada, walaupun 1 menit 1 detik tapi akurat dan bisa dipertanggungjawabkan berita yang dikeluarkan. Itu oleh wartawan senior Pak bisa dilakukan. Kalau kita media online
itu siapapun mau kontribut ke media online masuk. Ini harus ada sertifikasi daripada wartawan yang bisa menjadi wartawan media online. Jadi dia nggak suka sama seseorang, seenaknya aja ngomong, nggak ada bukti. Sertifikasi itu bagaimana? Dia bisa membuktikan keabsahan daripada berita yang dia keluarkan. Jadi apa nih peraturan kita? Lihat dong, kalau Amerika saja menetapkan media online itu wartawannya harus wartawan senior, kok kita bisa semua wartawan kontributor? Harus ada rambu-rambu di situ Pak Menteri juga yang dibuat, sehingga kalau wartawan itu juga ada sertifikasinya, senior atau junior atau kontributor, itu jadi jelas, ya kan? Bahaya loh Pak, detik.com, berarti dalam hitungan detik kita bisa mendapat news yang baru, kan begitu? Kalau news itu benar, kalau news itu nggak benar, gitu. Nah ini hal-hal ini yang juga harus kita harus kita pikirkan ke depan Pak Menteri. Terima kasih. Pak Ketua, ada Silakan. pendalaman sedikit. Ya. Baik. Jadi memang asumsi Boleh, sampai pada hari ini dari segi perkembangan ilmu komunikasi, media sosial itu atau online itu dianggap kurang akurat. Karena dia memang mengejar kecepatan. Karena setelah itu dia beberapa menit lagi, detik lagi dia koreksi lagi. Nah, justru sanksi yang paling berat itu pada media cetak. Media cetak itu nggak boleh buat kesalahan karena dia ada waktu untuk check and recheck. Tapi kalau media sosial, jadi makanya kita ketika baca itu jangan terlalu taken for granted, percaya begitu dulu. Ada reserve kita. Karena dia hanya kejar waktu saja. Habis itu dia koreksi lagi. Jadi tingkat akurasi media sosial online itu lebih rendah dibandingkan yang tercetak. Itu catatan saya. Kemudian kedua, istilah tadi yang disebut public sphere dalam pengertian Jürgen Habermas yang tadi disinggung oleh Dr. Fayakun, itu memang ada ruang di situ orang bisa kritik. Tapi yang menarik, baru disebutkan itu satu pendapat umum, opini publik menjadi perbincangan public domain, apabila perbincangan itu diakses oleh media, misalnya surat kabar, direspon. Setelah direspon, ada feedback, itu baru bisa dianggap itu public opini. Kalau tidak, itu masih dalam ruang lingkup yang private tadi. Jadi itu memang harus ada akses ke media massa. Hanya itu catatannya. Terima kasih. Baik, Pak Kapta, silakan. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri dan Pak Dirjen yang terhormat, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Budi, Bu Evita, terakhir Prof. Memang saya melihat di dalam RUU kita ini kan agak simpel ya. Ini RUU pertama yang dibuat tahun 2008, undang-undang dulu, itu kan untuk mengejar karena kita masuk e-commerce, kemudian harus ada perlindungan konsumen kita buat. Tapi dalam waktu 8 tahun ini kan perkembangan teknologinya sudah deretnya sudah luar biasa, bukan hanya deret hitung ya. Jadi sudah nggak bisa dibayangkan lagi Pak. Nah saya melihat undang-undang ini memang kayaknya perlu direkonstruksi ulang gitu. Apa yang disampaikan Pak Budi tadi itu bukan khayalan loh, bahwa orang bisa membuat hubungan laki perempuan via virtual, itu bukan sesuatu yang imajiner, bukan sesuatu yang fiction. Itu bagian dari perkembangan teknologi. Begitu pula crime, kita bisa meng-off-kan atau menghidupkan alat-alat rumah sakit sehingga mungkin pasien akan mati yang menggunakan alat-alat tertentu. Ya, bagian dari perkembangan cyber teknologi, dan itu bisa gitu. Jadi itu bukan khayalan lagi. Kalau urusan mematikan alarm, mematikan listrik, menyalakan heater, menyalakan pendingin, menyalakan microwave via mobile phone di sini, alatnya di rumah kita itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi urusan cyber crime yang sangat luar biasa kompleks itu
itu tidak bisa lagi memang harus kita cakup gitu, either dengan undang-undang yang ada ini atau nanti dengan undang-undang sendiri, karena di KUHP yang ada kan entah selesainya kapan kodifikasinya. Nah, menurut saya itu dari sekarang mungkin perlu untuk kita konstruksi di dalam. Yang saya khawatir, Pak, ketika membuat undang-undang ini konstruktornya ini analog, yang ada di pikirannya masih analog gitu, belum membayangkan dunia digital sampai kemajuan yang paling advance sekarang ini gitu loh, sehingga ini beberapa poin yang disampaikan Pak Budi tadi sangat valid, termasuk misalnya bagaimana daripada kita mengekang-ekang terus warga negara kita, tidak boleh ini, nggak boleh itu. Kenapa di dalam aturan kita tidak kita tuntut supaya pembuat pemilik lisensi, pembuat software itu comply terhadap requirement kita gitu loh. Misalnya bagaimana Google, bagaimana WhatsApp, bagaimana Line, bagaimana, itu kan bab tools, bab teknologi, bisa semua yang disampaikan Pak Budi tadi memang benar. Jadi menurut saya ini coba kita nanti dalami dengan lebih terbuka gitu, lebih open mind, mudah-mudahan perlindungan warga negara kita lebih firm, lebih bagus, tapi sebagaimana juga perlindungan negara kita lebih bagus. Kasus Prita itu kasus yang menurut saya sudah agak purba gitu dalam konteks digital ya. Nah, kita harus jauh lebih maju dari itu, tapi juga negara harus open mind bahwa persoalan kejahatan digital itu limitless dan itu bisa dilakukan oleh warga negara sebagaimana juga bisa dilakukan oleh negara atau korporat. Kalau dalam konstruksi kita ini kita ingin melindungi negara dari kejahatan warga, mungkin juga harus kita konstruksi juga bagaimana kalau negara nanti suatu saat diselewengkan gitu oleh penyelenggara negara melakukan kejahatan terhadap warga. Bagaimana kita mengkonstruksi hukumnya sehingga nanti dalam realitas maya ya, jadi virtual reality itu kan, itu betul-betul bisa kita jangkau gitu kan. Walaupun namanya virtual reality kan sebetulnya itu real juga gitu, dampaknya itu real gitu, itu bisa kita jangkau dan kemudian undang-undang ini bisa bertahan. Kalau dugaan saya bertahan 5 tahun itu sudah bagus kalau digital ini, apalagi kalau bisa 10 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Saya kira kata penutup atau jawaban terakhir kami persilakan Pak Menteri. Kemudian nanti kita akan break barangkali ya sampai pukul 13 Bu. Kemudian kita akan lanjutkan pada tahap panja gitu ya. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Sukamta, Ibu Evita, Pak Prof. Batiar, Bapak-Bapak semua. Memang kami sampaikan sekali lagi bahwa konstruksi dari usulan pemerintah saat ini adalah bukan membuat undang-undang baru, tetapi merevisi pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ITE yang ada sekarang, khususnya pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran. Terkait dengan Ibu Evita, tadi sebetulnya bisa saja Bu kalau kita menggunakan undang-undang sekarang untuk memproses yang case-nya Ibu Evita. Di sini ditulis dalam undang-undang yang saat ini berlaku, konteksnya adalah sebetulnya ini dunia internetnya bisa segala rupa, limitless tadi disampaikan. Dan saya juga sampaikan tadi Pak Sukamta, kami juga admit bahwa kita itu selalu behind the curve, regulasi yang itu selalu behind the curve gitu loh. Jadi kita admit, jangankan di Indonesia, di negara-negara lain juga selalu
begitu. Nah, konstruksi undang-undang ITE yang ada sekarang sebetulnya karena ini bisa apapun, limitless, apapun boleh, kecuali yang tidak diperbolehkan dituangkan dalam pasal-pasal mulai 27, 28 dan lain sebagainya. Antara lain intinya pasal 27 itu perbuatan dilarang ya yang melanggar kesusilaan. 27 ayat 1. 27 ayat 2 yang memiliki muatan judi. Pasal 27 ayat 3 yang kita bahas adalah mengenai penghinaan, pencemaran nama baik. Yang ke pasal 4 pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28 itu menyebarkan berita bohong. Nah, apakah tadi Bu Evita ini juga menyebarkan berita bohong? Kasusnya ini sebenarnya bisa masuk menggunakan pasal 28 ini. Kemudian pasal 28 ayat 2 juga yang rasa kebencian, permusuhan individu berkaitan dengan SARA, itu yang tidak diperbolehkan. Pasal 29 itu tidak diperbolehkan untuk berisi ancaman kekerasan, menakut-nakuti ditujukan kepada pribadi dan lain sebagainya. Mengapa ini distruktur demikian? Ini saya belum hikayat karena saya juga belum tidak ikut pada saat itu. Karena ini dunia yang luas yang besar, susah nanti dikontrol mana yang diperbolehkan. Ya sudah, yang tidak diperbolehkan saja dikontrol. Karena mengontrolnya lebih sedikit variannya. Itu pola pikir kenapa dunia internet ini demikian besar. Jadi yang pasal 27, 28, 29 dan seterusnya itu saja yang dikontrol, yang tidak diperbolehkan. Dan itu mencakup sebetulnya yang tadi dikhawatirkan oleh Ibu Evita kalau kita masuk ke pasal-pasal itu. Hanya dalam waktu yang saat ini pemerintah mengusulkan revisi fokusnya kepada pasal 27 ayat 3 yang sangat kontroversial. Namun demikian, tadi juga kami menyampaikan bahwa kami juga sependapat dengan Mas Budi bahwa right to be forgotten ini sesuatu yang barangkali kita bisa tanda kutip entertain. Bahkan satu saya sampaikan bukan hanya itu, mengenai safe harbor policy tanda kutip. Ini juga yang memberi manfaat. Kalau safe harbor justru sebaliknya, bukan melarang tapi memperbolehkan pemanfaatan internet untuk sesuatu yang sifatnya memberi nilai tambah gitu. Nah, ini menjadi catatan kami, tentunya nanti kami koordinasikan lagi di pemerintah mengenai dua isu yang membuka ini. Tetapi fokusnya saya harap kita tetap kepada pasal revisi terbatas tanda kutip ya, terbatas kepada pasal 27 ayat 3. Walaupun nanti misalkan kalau kita sepakati bisa-bisa saja, namun saya harus koordinasi karena kan kewenangan saya, perintah saya sesuai dengan amanat Presiden dalam ini dulu. Tapi bukan berarti berhenti di sini. Kami akan koordinasikan tentunya kepada menteri-menteri yang lain dan lapor juga kepada yang memberi amanat kepada saya. Terima kasih banyak. Dan usulan Pak, kita masuk ke panja. Kami catat ini Pak ada 12 sudah selesai tadi. 12 setelah kita rumus. Izin Ketua, Silakan. sebelum mau ke arah panja, saya mau tanya ke Pak Menteri. Media sosial yang sekarang berkembang ini kan sudah di luar batas kesantunan. Kira-kira apa yang sekarang dilakukan Pak Menteri dari Kementerian Kominfo? Karena kalau kita membuka apakah itu apa aja, detik, Google atau segala macam lewat itu seperti yang Mbak Evita sampaikan itu. Sekarang itu apa yang dilakukan Pak? Itu kata-katanya sudah luar biasa joroknya. Nah sekarang ini kan kita prihatin Pak. Sedangkan undang-undang ITE ini kelihatannya justru tidak memperkuat tapi malah memperlemah terhadap ancaman-ancaman atau perlindungan terhadap kita ini, kita masyarakat ya, bukan kita sebagai anggota dewan. Nah kira-kira apa yang sekarang ini dilakukan oleh Kominfo? Terima kasih. Bapak Pimpinan, sama dengan menambahkan saja. Sebenarnya tadi ada pertanyaan saya belum terjawab Pak, yang kemudian diungkit sama Mas Joko sekarang ini. Itu yang sebenarnya jawaban Bapak tadi, bahwa undang-undang sekarang ini kan yang belum ada di undang-undang ini kan delik aduan. Itu kan berdasarkan putusan MK tahun 2008. Kan begitu Pak, bahwa ini adanya delik aduan. Kan agak bertentangan dengan undang-undang yang ada sekarang. Kalau di sini kan kelompok masyarakat boleh ya Pak ya, sekarang ini. Nah ini kan usulan kita delik aduan dengan kelompok masyarakat boleh, ini seperti apa? Contohnya begini Pak, kita buka-bukaan aja. Nanti nih pilpres ke depan misalnya, atau pilgub nih, udah kelihatan juga rada-rada sama. TV One, Metro TV, ya kan? Ribut nih, sampai orang suami istri bisa cerai, saya katakan begitu Pak.
kita masyarakat tidak delik aduan Pak, tidak delik aduan. Yang kan kalau ini mestinya yang ngadu itu bolehnya kalau waktu itu Pak Jokowi sendiri ngadu atau Pak Prabowo-nya sendiri yang mengadu. Itu kalau revisi kita sekarang nih Pak, delik aduan adalah diadukan oleh orang yang merasa, ya kan? Nah, kita masyarakat yang udah pernah melihat ini, ya kan? Kita nggak punya berhak mengadu lagi. Tidak akan ada tuntutan hukum dengan adanya undang-undang ini nantinya, bahwa yang berhak mengadukan itu adalah orang yang terkena. Sekarang ini ada kelompok masyarakat nih yang mau mengadukan apa yang ditampilkan oleh TV One, apa yang ditampilkan oleh Metro. Contohnya ini, saya ngambil media kejadian Pilpres dulu Pak. Nggak berlaku lagi Pak dengan adanya harus delik aduan ini Pak. Nah ini gimana Pak ke depannya Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, ini terima kasih. Kalau tadi pemberitaan televisi tergantung itu berita, news atau hiburan, karena TV itu ada dua. Nah kalau itu berita masuk kaidah kepada undang-undang pers, jadi itu bisa dibawa ke Dewan Pers karena mengacu kepada undang-undang pers gitu ya. Kalau saran saya begitu Bu. Kalau bisa bicara mengenai televisi, karena kan sekarang kalau katakanlah era ramai itu televisi adalah mengenai beritanya kan, nah itu subjek kepada Dewan undang-undang pers. Pak, kalau untuk berita itu kepada undang-undang pers Pak maksudnya. Kalau tontonan, ya tontonan itu kepada undang-undang penyiaran, di mana pengawasnya adalah KPI. KPI juga bisa saja menyampaikan kepada Dewan Pers gitu loh. Tapi acuan undang-undangnya menurut saya itu berbeda gitu loh. Ada catatan sedikit. Dewan Pers itu sebenarnya dia berfungsi mengawasi pelanggaran kode etik. Gitu. Jadi tidak langsung kepada orang tengah. Jadi dia memang hanya memperingatkan, misalnya Dewan Redaksi, penyelenggara pers. Tapi dia tidak langsung masuk kepada orang yang terkait. Jadi orang terkait itu harus mengadukan penyiar, itu aja. Izin pimpinan, saya tambah sedikit Pak. Silakan. Maaf saya terlambat. Sekarang ini saya melihat memang kita sedang memasuki zaman anomali Pak Menteri. Semua serba anomali. Sekarang ini orang benar, tapi karena dia cuma sendirian jadi salah. Tapi orang banyak, orang salah, tapi karena banyak malah jadi benar. Anomali. Yang kedua, saya pikir undang-undang ini tidak boleh, dia harus tegas Pak. Karena kalau tidak, kita jadi korban terus. Ada bahasa yang mengatakan begini Pak, ungkapan perlu kita renungkan. Kejahatan itu terjadi atau negara ini rusak bukan karena penjahat Pak, tetapi karena banyak orang baik yang diam, tidak bertindak. Jadi bukan karena sekelompok penjahat negara ini rusak, tapi karena banyaknya orang yang baik dia tidak bertindak. Nah kita mau kemana sekarang? Apakah kita mau jadi orang baik yang diam, menjadi korban dari orang-orang yang sedikit rusak itu? Sekarang kalau Bapak lihat Facebook, perang antara teman Ahok sama lawannya, waduh, ternyata itu kelompok teman Ahok sama omongannya dengan Ahok, lebih keras. Jadi kalau kemarin ada yang mengatakan ahli psikologi, oh kita tidak bicara konteks itu. Sama kita itu, bicara undang-undang itu hak sama itu politik lagi. Ya. Jadi begitu Pak, sehingga ada ahli psikologi mengatakan kalau Ahok begitu, itu karena tidak lepas dari perilaku orang tuanya karena begitu. Jadi ini luar biasa Pak. Jadi sekarang di Facebook itu luar biasa. Kekasaran-kekasaran itu. Nah kenapa Cina bisa mengontrol? Sekarang WA, kita beruntung kan Pak, WA itu sekarang ada enkripsi kan gitu. Orang tidak bisa mendengar. Facebook sekarang membuat satu produk baru. Jadi kalau kita bikin foto, itu akan muncul dari Facebook. Apakah Anda akan mengupgrade foto ini? Hanya Anda yang tahu, orang lain tidak tahu. Di situ ada tulisan. Tetapi Facebook sendiri, saya lihat Pak, itu yang namanya privacy sudah kita atur
atur sedemikian rupa. Ada pertanyaan, siapa saja yang boleh melihat gambar Anda, foto Anda? Kita jawab di situ, hanya saya. Misalnya. Ternyata enggak juga gitu. Setiap teman kita yang baru masuk, semua foto kita dia tahu di situ. Terbukti dari apa? Setiap lembar foto kita dia like. Padahal kita bilang di situ pengaturannya kecuali saya yang boleh lihat. Nah, jadi ini udah luar biasa. Saya pikir sekarang mau apa kita Pak? Apakah kita menjadi orang yang baik, diam saja?